Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik tentang Biosoltamak Premium sebagai pupuk yang istimewa yang biaya aplikasinya murah, cara aplikasinya mudah, dan hasil panennya melimpah. Kali ini kita akan membahas tema cara aplikasi pupuk Biosoltamak Premium pada tanaman jagung. Oke, kita lanjut. Indonesia negara agraris. Mengapa? Karena satu, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Dua, salah satu pilar utama perekonomian Indonesia adalah ekonomi pertanian. Dengan demikian, berarti bisnis pertanian begitu besar. Nah, salah satu yang paling menarik di bisnis pertanian ini adalah lahannya sangat luas. Indonesia memiliki 11 juta hektar panen padi atau luas penanaman padi adalah 11 juta hektar. Begitu juga kelapa sawit kurang lebih 17 juta hektar. Kemudian selanjutnya tanaman hortikultura dan perkebunan lain juga jutaan hektar. Ditambah lagi tambak dan masih banyak lagi. Jadi ada puluhan juta hektar lahan pertanian di Indonesia. Dengan luas lahan yang luar biasa, ada sekian banyak prospek bisnis skala besar di sektor pertanian, termasuk bisnis pupuk yang potensi omsetnya ratusan triliun per tahun. Mengapa petani wajib memakai pupuk? Karena tanpa pupuk, petani bisa gagal panen. Kecuali dengan menggarap lahan perawan. Tapi saat ini nyaris tidak ada lagi lahan perawan yang digarap petani. Jadi petani wajib menggunakan pupuk karena saat ini nyaris tidak ada lagi lahan perawan. Dan selanjutnya petani juga harus tetap mensuplai bahan pangan nasional. Karena jika suplai bahan pangan nasional berkurang, maka inflasi terjadi dan perekonomian pun menjadi masalah. Oleh karena itu, petani juga bisa disebut pahlawan karena mereka berjasa menyiapkan sumber pangan nasional dan menjaga perekonomian negara. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara dengan pupuk khususnya untuk tanaman jagung, karena jagung adalah salah satu tanaman yang mendapatkan fasilitas subsidi dari pupuk bersubsidi dari pemerintah. Nah, berikut ini saya akan jelaskan beberapa permasalahan pupuk di Indonesia khususnya pupuk bersubsidi. Yang pertama, sering terjadi kelangkaan pupuk pada saat musim tanam khususnya pupuk bersubsidi. Kemudian yang kedua, mahalnya pupuk pada saat petani tidak ada pilihan. Harus menggunakan pupuk non-subsidi sehingga harganya sangat mahal. Berlipat-lipat bahkan harganya. Kemudian yang ketiga, lahan pertanian yang terus dipupuk dengan menggunakan pupuk kimia mengakibatkan terjadi kerusakan dan daya produksinya menurun. Itulah sebabnya kita harus berkampanye penggunaan pupuk organik. Karena pada dasarnya lahan pertanian adalah aset paling berharga bagi seorang petani. Jika lahannya rusak, daya produksi menurun, maka masa depan petani pun menjadi suram. Selanjutnya, dengan terus menggunakan pupuk itu saja, dengan teknologi begitu saja, maka hasilnya segitu-gitu saja tanpa ada peningkatan. Kemudian petani selama ini tidak mendapatkan peluang untuk bisnis pendistribusian pupuk bersubsidi. Yang bisa menjadi pengusaha pupuk bersubsidi atau distributornya adalah orang tertentu dengan syarat tertentu. Ya, sehingga bisnis pupuk selama ini hanya dinikmati orang tertentu saja dan petani hanya mengandalkan hasil panen saja. Nah, kali ini kami akan menampilkan dan memberikan peluang
solusi mengatasi kelima permasalahan pupuk ini dengan pupuk Biosoltamak Premium. Biosoltamak Premium sebagai solusi permasalahan pupuk di Indonesia. Pupuk super aktif Biosoltamak Premium adalah pupuk makro-mikro lengkap memenuhi kebutuhan tanaman dalam proses produksi dengan komposisi yang tepat dan memberikan kinerja nyata pada tanaman sehingga mencapai hasil yang optimal. Kemudian bahan baku, unsur dan komposisi Biosoltamak Premium. Di dalam pupuk Biosoltamak Premium mengandung unsur yang sangat lengkap yang menjadi kebutuhan tanaman untuk bisa tumbuh dan menghasilkan secara optimal. Di dalamnya sudah terdapat kandungan makro, makro sekunder, dan mikro. Misalnya kandungan makronya adalah nitrogen atau P, fosfor, nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K yang sering disebut dengan NPK. Kemudian unsur makro sekunder seperti sulfur atau S, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, unsur mikro seperti boron atau B, zinc atau Zn, mangan atau Mn, tembaga atau Cu, molybdenum atau Mo, natrium atau Na, dan aluminium. Itulah unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman sebagai unsur hara untuk bisa tumbuh optimal. Dan di dalam pupuk Biosoltamak Premium, semua unsur ini sudah ada. Nah, bahan baku utama pupuk superaktif Biosoltamak Premium 100% ramah lingkungan. Berbahan baku tanaman obat dan rempah-rempah, diperkaya unsur mikroba unsur mikroba superaktif, plus makro dan mikro. Nutrien diproses dengan teknologi berwawasan lingkungan dengan prinsip zero emission concept. Nah, komposisinya juga seperti yang ada di gambar ini, juga terdapat dalam kemasan dengan presentasi seperti ini. Oke, nah pupuk Biosoltamak Premium ini sudah diuji coba untuk mengetahui apa saja kandungannya. Dari hasil uji coba dengan menggunakan laboratorium dari Institut Teknologi Bandung. Di sini terlihat bahwa ada beberapa mikroba yang ada di dalam pupuk Biosoltamak Premium dengan jumlah yang begitu besar, sampai 10 pangkat 10, berarti ada miliaran mikroba per satu jenis. Per 1 gram. Berarti kalau satu tub itu 30 gram, ya tinggal dikali 30. Kalau untuk tanaman tertentu butuh, misalnya tanaman jagung butuh 13 tub, berarti dikali 13 lagi. Betapa kaya unsur mikroba yang akan bekerja secara alami untuk menyuburkan lahan dan sekaligus menyuburkan tanaman. Nah, manfaat pupuk superaktif Biosoltamak Premium. 1. Memperbaiki kesuburan tanah atau lahan pertanian. 2. Meningkatkan kualitas produksi hasil panen. 3. Meningkatkan kuantitas produksi hasil panen. 4. Menurunkan biaya produksi. 5. Mempercepat waktu panen. 6. Meningkatkan imunitas tanaman. 7. Menyeimbangkan ekosistem tanah. Kemudian yang ke-8, mereklamasi tanah yang tidak subur seperti bekas tambang, reklamasi, dan lain-lain. Nah, kemudian keistimewaan pupuk Biosoltamak Premium kami sebut dengan 5M. M yang pertama, murah harganya. Karena dibanding dengan menggunakan pupuk yang selama ini digunakan petani, biayanya lebih murah. Nanti ada video untuk menghitung-hitungnya sendiri. Kemudian yang kedua, mudah mendapatkan dan mengaplikasikannya. Karena pupuk ini bisa diproduksi secara besar-besaran tanpa batas. Bahan bakunya berlimpah dari tanaman obat dan rempah-rempah, bisa dibudidayakan tanpa batas. Jadi tidak ada batas produksinya. Andaikan seluruh lahan pertanian Indonesia membutuhkan pupuk ini, juga siap untuk diproduksi untuk mensuplai lahan tersebut. Jadi tidak ada batasnya. Kemudian biaya pengirimannya murah. Karena timbangannya ringan, volumenya kecil, jadi mudah didistribusikan. Selanjutnya,
Mengaplikasikannya juga mudah karena bisa diaplikasikan ke tanah dengan cara disiram atau dikocor atau disemprotkan ke lahan. Dan selanjutnya bisa juga disemprotkan ke tanaman. Jadi mudah mengaplikasikannya. Apalagi juga bisa diaplikasikan dengan teknologi baru yaitu menggunakan drone semprot pertanian. Kemudian yang ketiga, mutakhir teknologinya. Dibanding pupuk yang lain yang beredar saat ini masih dalam bentuk pupuk cair. Ya, mereka belum memiliki teknologi untuk memadatkan pupuk cair, kemudian ringan ngangkutnya, kecil volumenya, dan ringan timbangannya. Sehingga mereka masih lebih ribet cara pengirimannya dan lambat sampai. Dan teknologi kita lebih mutakhir, bisa menidurkan mikroba dalam benda padat. Inilah yang luar biasa. Setelah sampai di petani, baru diencerkan kembali, dicampur dengan air, dijadikan biang, kemudian dicampur lagi dengan air, bisa disemprotkan ke lahan atau dikucurkan ke lahan, atau disemprotkan pada tanaman. Teknologinya sangat mutakhir. Kemudian yang keempat, melimpah hasil panennya. Berdasarkan hasil uji coba, hasil kaji terap. Dan dari situlah pupuk ini mendapatkan izin edar dari pemerintah karena luar biasa manfaatnya, bisa melipat gandakan hasil panen. Kemudian yang kelima, makmur petaninya. Itulah sebabnya disebut dengan pupuk Biosoltamak Premium. Karena bisa membuat petaninya makmur. Kok bisa? Karena biaya pemupukannya murah. Ya, kemudian menjadi pupuk alternatif yang bisa digunakan organik lagi. Selanjutnya bisa melipat gandakan hasil panen. Kemudian ya petani juga bisa terlibat dalam bisnis pupuk sehingga ada tambahan potensi penghasilan dari bisnis pemasaran pupuk ini. Oke, selanjutnya kita bicara teknologi jagung. Cara aplikasi pupuk Biosoltamak Premium pada tanaman jagung. Nah, rekan-rekan semua, tanaman jagung ini adalah tanaman yang sangat penting, apalagi saat ini kita masih mengimpor jagung. Sehingga dengan teknologi ini, tidak lama lagi Indonesia berhenti impor jagung dan kita bisa memproduksi sendiri untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, untuk melipat gandakan hasil jagung, untuk melipat gandakan hasil panen, maka kita perlu mengenal teknologi yang paling update untuk tanaman jagung saat ini disebut dengan teknologi zigzag. Nah, urutan-urutan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan teknologi zigzag ini? Yang pertama, benih unggul bersertifikat. Kedua, pengolahan lahan standar. Ketiga, jarak tanam zigzag. 4, pemupukan 5 tepat. 5, penyiangan dan pembumbunan. 6, penyiraman sesuai kebutuhan tanaman. Ke-7, pengendalian OPT. Ke-8, panen. Dan ke-9, pasca panen. Mari kita mulai yang pertama. Benih sangat menentukan hasil panen. Karena sifat genetik tanaman akan menurun kepada turunannya. Oleh karena itu, ketika kita memilih benih, kita harus bijak. Pertama, harus dipastikan dulu potensi produksinya lebih tinggi. Tahan terhadap serangan hama. Dan ketika dijual, ya diminati oleh pasar, gampang laku di pasaran, harganya pun lumayan tinggi. Sehingga petani juga bisa untung. Ya, tidak enak menyebut merek, maka kami tidak merekomendasikan merek benih untuk jagung. Nanti silahkan pilih sendiri, yang penting dipastikan tahan terhadap serangan hama, potensinya hasilnya tinggi dan gampang dijual. Kemudian yang kedua, pengolahan lahan standar. Untuk menanam jagung diperlukan persiapan lahan. Tanahnya harus digemburkan terlebih dahulu. Ini contoh di gambar. Apabila kita menanam jagung di musim setelah panen padi misalnya, bisa menggunakan traktor langsung bedeng seperti ini. Kemudian langsung bisa ditugal untuk menanam jagung. Bisa juga menggunakan mesin tanam. Yang penting lahannya harus dibersihkan dulu dan digemburkan tanahnya. Kemudian selanjutnya lahan yang sudah gembur ini kita bisa menanami jagung. Mari kita saksikan video berikut ini. Ini ada videonya. Ya, maaf gambarnya. Ada saya sedang menugal. Oh, itu video yang sudah berjalan. Itu saya sedang menugal lahan jagung untuk tanam jagung. Ya, di sebelahnya bisa menggunakan alat tanam seperti yang digunakan Presiden Jokowi. Ini juga sudah beredar di masyarakat dengan jarak tanam zigzag.
Kemudian yang ketiga, jarak tanam zigzag. Apa sih yang dimaksud dengan jarak tanam zigzag? Ya, tidak sejajar. Zigzag seperti mata gergaji, tidak sejajar. Nah, jarak tanam zigzag ini adalah cara atau strategi memadatkan jumlah populasi, tetapi tanaman itu merasa masih lega karena jarak tanamnya direkayasa. Untuk jarak tanam ke selatan utara itu 20 cm, 80 cm, dan 20 cm lagi. Kalau jarak tanam ke timur itu 20 cm dengan cara zigzag, tidak sejajar, selang-seling. Nanti ada gambarnya. Kemudian dalam 1 hektar bisa menampung 100.000 lubang. Nah, dengan 100.000 lubang ini, itu berbeda dengan kebiasaan petani yang selama ini hanya menampung 60-70.000 lubang tanam. Kalau ditanam 1 biji per lubang berarti ada 100.000 populasi. Kalau bisa menghasilkan tongkol, misalnya 90% menghasilkan tongkol, apalagi ada nanti saya jelaskan caranya bisa menghasilkan tongkol 2. Inilah jarak tanam zigzag yang terbukti hasil panennya tertinggi jika pemupukannya tepat atau cara teknologinya tepat. Nah, ini contoh jarak tanam zigzag. 20 cm, 80 cm, 20 cm. Ke timurnya 20 cm dengan jumlah lubang tanam 100.000. Kalau menghasilkan rata-rata 2 tongkol dengan 90% keberhasilan, berarti kita mendapatkan 180.000 tongkol. Jadi kalau 180.000 tongkol kali rata-rata 200 gram itu potensi hasil panennya di atas 20 ton. Ini luar biasa. Kemudian yang paling penting adalah urutan yang keempat. Pemupukan 5 tepat. Tentunya dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium. 5 tepat yang pertama adalah tepat cara. Jadi untuk memupuk jagung caranya harus tepat. Pertama, sebaiknya kita menggunakan pupuk organik untuk menutup lubang tanam atau awalnya ketika digemburkan tanahnya sudah dimasukkan pupuk organik dalamnya. Kalau tidak menggunakan pupuk organik bisa juga menggunakan pupuk konvensional. Tapi tinggal 25% saja atau seperempatnya. Karena dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium itu bisa mengurangi pemakaian pupuk konvensional yang selama ini digunakan petani. Jadi caranya gunakan dulu pupuk konvensional sebelum tanam, lebih bagus pupuk organik. Kemudian pemupukan dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium bisa dikucurkan pada jagung yang baru tumbuh, kemudian disemprotkan pada batang dan daun jagung. Itu cara yang tepat. Kemudian yang kedua, tepat waktu. Nah, untuk mengikuti ketepatan waktu panduannya ada. Ya, ada di tabelnya, nanti saya perlihatkan tabelnya. Kalau jagung misalnya membutuhkan 13 tub, berapa tub yang harus disemprotkan ke lahan atau dikucurkan ke lahan ya pada saat sebelum tanam, kemudian dikucurkan lagi ke lahan pada saat setelah tanam, dan selanjutnya disemprotkan ke tanaman, ke batang dan daun dalam usia-usia tertentu yang terdapat di dalam tabel. Kemudian tepat jenis. Alhamdulillah dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium kita hanya menggunakan 2 jenis pupuk aja. Kalau pupuk dasarnya adalah pupuk organik, itu lebih bagus. Karena mikroba yang akan bekerja mengurai dari pupuk Biosoltamak Premium bisa mengurai pupuk organik. Tapi kalau tidak tersedia pupuk organik, bisa juga menggunakan NPK. Ya, dan yang kedua, menggunakan pupuk Biosoltamak Premium. Nah, di sini yang paling penting adalah petani tidak perlu lagi memiliki skill khusus untuk mencampur sana-sini pupuk atau meracik pupuk. Karena selama ini petani tidak memiliki skill luar biasa untuk meracik pupuk. Sehingga biasanya tidak terjadi tepat jenis. Dan itu keribetannya luar biasa. Ya, dengan menggunakan Biosoltamak Premium, biasanya hanya menggunakan pupuk konvensional 25% saja ditambah pupuk Biosoltamak Premium. Kemudian yang keempat, tepat dosis. Nah, jumlah dosisnya pun ini dibatasi hanya 25% biasanya kalau pupuk konvensionalnya, dan dosis untuk tanaman jagung dari Biosoltamak Premium itu lebih idealnya 13 tub.
tetapi biasanya untuk dosis pemupukan sebaiknya berkonsultasi PPL yang ada di lapangan. Karena PPL itu biasa sudah menguasai lahan-lahan ini, pH-nya berapa, keasamannya berapa, unsur haranya seperti apa. Itulah yang biasa memberikan rekomendasi kepada petani untuk dosisnya. Nah, selanjutnya tepat sasaran. Tanaman jagung, sasaran yang panennya, biasanya kalau jagung manis ada sasaran panen buah segarnya. Kemudian batangnya untuk dijadikan pakan ternak. Tapi kalau jagung pipilan, ya jagung pipilannya tentunya harus bernas, ya harus berisi penuh, kemudian lebih berat, kemudian kualitasnya lebih bagus. Ya, itu sasaran panen. Dengan pemakaian pupuk 5 tepat ini, itu bisa membuat jagung kita bisa tumbuh secara optimal dan menghasilkan panen juga secara optimal. Oke. Nah, cara penyemprotannya juga pada tanaman jagung untuk menghasilkan 2 tongkol per pohon, per pohon jagung, meskipun turunannya bukan 2 tongkol, sebenarnya bisa. Kok bisa? Caranya gimana? Ini ada rahasianya. Tanaman jagung itu menghasilkan tongkol pada ketiak daun ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi ketika muncul pucuk daun ke-8, semprot dengan Seed PT atau bisa juga disemprot dengan pupuk Biosoltamak Premium. Muncul lagi daun ke-9 pucuknya, semprot lagi. Muncul daun ke-10, semprot lagi. Biasanya dengan cara seperti ini akan menghasilkan 3 tongkol. Tetapi kalau 3 tongkol, tongkolnya akan menjadi kecil. Oleh karena itu lebih ideal 2 tongkol saja. Jadi ketika muncul pucuk daun ke-8, pucuk daun ke-9, semprot dengan Biosoltamak Premium. Maka akan menghasilkan 2 tongkol. Bisa dibayangkan kalau dengan jarak tanam zigzag dan rata-rata menghasilkan 2 tongkol dari 100.000 lubang tanam kali 90% saja, hasilnya berdasarkan pengalaman di atas 20 ton. Nah, ini tadi yang saya janjikan, tabel aplikasi. Di sini ada tanaman jagung. Ada juga tanaman jagung manis. Di sini membutuhkan 13 tub. Di situ juga terlihat berapa yang harus disemprotkan pada penyemprotan awal, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian pada umur keberapa, ya tabel aplikasi ini terdapat dalam kemasan pupuk Biosoltamak Premium. Inilah menjadi panduan para petani untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan pupuk Biosoltamak Premium supaya hasilnya optimal. Terlebih dahulu, pupuk ini harus dibikin biang dulu. Jadi setelah kita terima dari pengiriman dari perusahaan, baik dari pabrik atau dari stokis atau master stokis, Anda terima pupuknya dalam bentuk kemasan, di dalamnya ada benda padat dalam bentuknya tub atau silinder. Itu yang disebut tub. Nah, harus dicairkan dulu menjadi biang. Setiap 1 tub dicairkan dalam biang 1 liter. Kalau misalnya pada saat awal yang akan disemprotkan ke lahan butuh 6 tub, berarti kita siapkan 6 liter, kemudian dicampur dengan air, kemudian disemprotkan ke lahan dengan menggunakan peralatan yang tersedia. Bisa menggunakan drone, bisa juga menggunakan alat semprot manual. Kalau untuk tanaman, ya dibikin juga biangnya 1 liter per 1 tub. Kemudian diaplikasikan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam tabel. Adapun video untuk membuat biangnya, ada video tersendiri dan akan kami share ke rekan-rekan semua. Oke. Selanjutnya, penyiangan dan pembumbunan. Supaya pohon jagung ini tidak diganggu gulma dan terjadi perebutan unsur hara dan bisa berpotensi menurunkan hasil produksi, maka perlu penyiangan. Kemudian supaya tidak gampang tumbang, perlu pembumbunan supaya bagian akarnya kuat, kemudian akarnya juga mendapatkan suplai unsur hara yang sangat baik karena tanamannya gembur dengan pembumbunan. Ya, oke. Kemudian selanjutnya penyiraman atau penyaluran air sesuai kebutuhan. Jagung bukan tanaman air. Kalau airnya berlebihan bisa hasilnya menurun. Oleh karena itu hanya waktu-waktu tertentu saja dibutuhkan air. Nah, kalau membuat bedengan seperti ini, maka di salurannya saja, kalau tidak terjadi hujan, bisa dialiri air. Bisa dengan menggunakan pompa atau bisa juga dengan irigasi. Tapi biasanya kalau di pegunungan dengan mengandalkan hujan. Itu pun petani menyesuaikan diri dengan iklim yang terjadi pada saat itu. Sehingga tanaman yang ada bisa disiram
dengan air hujan. Oke. Yang ketujuh, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Perlu diketahui bahwa ada hal-hal tertentu yang bisa mengurangi produksi. Misalnya organisme pengganggu tanaman seperti hama, gulma, penyakit, itu harus dikendalikan. Dibutuhkan ketelitian oleh para petani untuk mengecek apa lahannya atau tanamannya ada gangguan. Dan harus diatasi dengan cara penggunaan pestisida. Pestisida juga ada kimiawi dan ada nabati. Kami anjurkan menggunakan pestisida nabati karena itu organik dan tidak berbahaya ketika dikonsumsi manusia, tidak mengandung residu pestisida. Itu lebih bagus kalau menggunakan yang organik. Nah, kemudian selanjutnya panen dengan alat standar pada saat kematangan tongkol jagung sudah sempurna. Jadi kalau jagungnya sudah benar sempurna berisi penuh, dan ciri-ciri jagung yang sehat adalah ketika buahnya sudah matang tetapi daunnya masih segar. Itu berarti terjadi pengisian sempurna. Itu terjadi karena suplai pupuknya luar biasa, lengkap, sehingga tanaman menjadi sehat, kematangan terjadi, kematangan buah jagungnya sudah bagus, tetapi daunnya masih segar. Kemudian dipanen bisa menggunakan dengan alat mekanisasi pertanian, bisa juga dipanen secara manual dengan sentuhan tangannya petani. Oke, kemudian yang ke-9, pasca panen. Untuk mendapatkan harga yang terbaik, sebaiknya jagung yang sudah dipanen harus dijaga kualitasnya. Mulai dari masukkan ke karung, penjemuran supaya mendapatkan kadar air yang baik. Kemudian proses industri pasca panen. Biasanya itu dimiliki oleh para pengusaha. Nah, demikianlah 5 hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan hasil panen jagung. Perlu diketahui rekan-rekan bahwa dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium terbukti dan teruji. Biayanya lebih murah, cara aplikasinya lebih mudah, dan hasil panennya melimpah. Dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium, biaya murah, aplikasi mudah, hasil panen melimpah. Biosoltamak Premium. Lahan gembur, tanaman subur, petani makmur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat memanfaatkan pupuk istimewa, produk dari bisnis Universe Growing Together, yang menjadi bisnis yang sangat fenomenal dan menjadi bisnis wadah kita bersama untuk bangkit sukses berjaya bersama pupuk Biosoltamak Premium. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.